Ya. Zimbabwe ini ya. Nominalnya 10 miliar. 10 miliar nih ya, 10 miliar. Tahun 2008. mana? Oh ini 2008. 2008. Jadi saya mengoleksi untuk bangun museum. Walaupun koleksinya saya cuma 20 lembar, 30 lembar, saya masih tetap Harus punya gitu. punya bangun museum nanti. Apa banyak yang bilang mana ada punya museum. Uangnya aja di. Si anak mata uang dunia, Salman Al-Rosyid, terlahir di Kabupaten paling ujung barat Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Bangkalan 8 Mei 2001. Tahun berapa yang ngumpulin ini awal? Saya Umur berapa? mengumpulkan itu 6 Januari 2008. Umur? Saat itu umur 7 tahun. Oh, Jadi 7 tahun. kurang lebih 13 tahun saya sudah 13 tahun mengumpulkan mata uang itu. Jadi saya kumpulkan. Awal tahun 2021 meresmikan Museum Perkembangan Mata Uang Seluruh Dunia Perusnia di Jalan Ki Haji Muhammad Holil Gang 9 Demangan Bangkalan yang ia kelolanya dibuka untuk umum dengan total koleksi 2.207 mata uang kuno dari 154 negara. Sejarah namanya Museum Perusnia itu saya cetus karena buku yang saya tulis yang pertama kali, Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Nah, itu singkatannya. Singkat ya. Singkatannya jadi Perusnia Perkembangan Uang Seluruh Dunia. Dan didirikan 2 Januari 2021 menggunakan dana pribadi. Dananya saya pribadi dan dukungan orang tua. Keluarga ya. Ya, keluarga. Dan karena museum ini kan diperkarakannya keluarga, jadi Anak yang mempunyai kelainan dari sejak usia kehamilan memasuki usia dini sudah mempunyai hobi mengkoleksi mata uang kuno. Salman ini sudah nganu uang itu sama braso. Oh di Bersihin sama braso. Kerjanya gitu toh. Teman-temannya main layangan, Salman duduk-duduk di Ampere itu braso gini taruh. Ya pertama kali sama akeknya ini punya uang VOC itu. Ditemui di museum kebanggaannya yang berdiri di atas tanah 88 meter persegi itu menceritakan awal ia hobi mengkoleksi mata uang kuno dan menunjukkan semua koleksi mata uang yang sudah tertata rapi dari berbagai negara lengkap dengan sejarahnya. kalau untuk koleksi di Museum Perusnia ini saya memamerkan 154 negara dengan total koleksi 1000 uang kertas, 1000 lembar, dan 1300 keping keping koin. Dan selain saya memamerkan, juga saya mengulas sejarahnya dari uang tersebut. dari setiap negara tersebut. Karena saya punya suatu perkataan yang saya pegang erat ya, itu sejarah uang adalah sejarah suatu bangsa. Jadi uang tersebut bisa menceritakan suatu bangsa atau suatu peradaban yang pernah terjadi. Mengumpulkan mata uang kuno dari berbagai mancanegara tentunya tidak mudah dan butuh semangat dan perjuangan yang tak pernah padam. Karena di masa itu masih sulit untuk mengakses internet. Untuk negara-negara yang sulit seperti Timur Tengah, Zimbabwe, Afrika itu sangat jarang sekali saya dapatkan. Mungkin saat itu saya sering dapatkan di Asia Tenggara, ya seperti Vietnam, Hong Kong, Brunei, nah seperti itu. Kalau untuk negara yang jauh masih jarang. Dan untuk dapat referensi sejarah uang atau informasi uang, saya masih mengumpulkan koran-koran. Jadi ayah saya dulu di kecamatannya kan langganan koran. Jadi ayah saya bawa, saya cari informasi tentang uang. Saya gunting, saya potong, saya taruh di album. Terkait uang tersebut. Iya, soalnya kan dulu gak ada internet. Jadi saya cari. Misalnya saya nemukan waktu itu kata numismatik. Oh, saya baru tahu numismatik itu sejak kegiatan mengumpulkan uang. Kalau numismatik seseorang yang mengumpulkan uang. Kan? Dari ribuan koleksi mata uang yang ada, mata uang kertas yang tertua dari Jerman. Kalau untuk mata uang kertas itu
Mata uang yang tertua yang Museum Perusnia miliki itu mata uang Jerman. Oh, Jerman. Ya, Jerman. Usianya sudah 111 tahun. 100. Nilainya berapa itu? Itu nominal, ada beberapa pecahan. Jadi saya punya beberapa pecahan yang tahunnya 1910 sampai 1923. Jadi mata uang itu mata uang Jerman, mark Jerman ya. Mark Jerman itu ada banyak macamnya ya. Ada paper mark Jerman. Sejarah uniknya pada saat itu Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama, mengalami hiperinflasi yang tinggi. Mata uangnya ini saking tidak berharganya saat itu. Jadi kayu bakar lebih mahal dari uang. Jadi mereka lebih membakar uang daripada kayu bakar. Jadi kayu bakar itu harganya lebih mahal dari mata uang ini. Jadi karena mata uang basicnya dari kayu, jadi mereka lebih memilih membakar uang untuk tungku. Jerman itu pada tahun 1923 mengalami kekalahan Perang Dunia Pertama. Jadi harus mengganti rugi negara-negara yang berdampak. Makanya mengalami hiperinflasi yang tinggi. Bahkan sampai saat itu pernah mencetak mata uang 100 triliun, saking tingginya. Jadi saat itu mata uang ini contoh bukti fotonya ya. Di sini ada yang dibuat baju, ada yang dipotong-potong Uangnya ya. Karena kalau hanya beberapa lembar, mereka tidak berharga mata uang itu. Sementara itu untuk kategori koleksi mata uang koin kuno yang paling tertua, uang VOC. Tahun 1746. Jadi VOC mencetak pertama kali koinnya itu 1729. Itu mendapatkannya seperti apa? Nah, ini yang menarik. Yang menarik. Saya suka main misalnya bercocok tanam gitu. Jadi saya ngambil pupuk, kekurangan tanah saya ambil dari tanahnya. Nah, saya nemu di situ mata uangnya. Jadi secara tidak terencana saya dapat mata uangnya. Kebun saya sempat beberapa kali mendapatkan uang koin itu. Oh, jadi, dari sana, dari. Ya, jadi saya penasaran, saya cari lagi sekitar kurang lebih setengah sampai 1 meter di bawah tanah ini. Ada kisah yang menarik saat itu saya nemu yang terakhir kali, yang paling tua itu VOC. Iya, 1746 yang paling tua. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu 1790 akhir VOC. Yang paling tua itu saya hampir 1 meter gali. Sudah nemu saya. Wah, kan pasti kita berpikir semakin dalam semakin banyak kan? Iya. Iya. Saya semakin dalam yang gali. Yang nggak terkira sama saya nemu nisan di sana. Di dalam. Iya. Jadi ada nisan. Saya pikir batu biasa. Kok ada bata putih. Katanya. Saya tarik panjang nisan ternyata. Tadi kategori nilainya kalau di lelang. Nah, kalau kategori nilainya semakin tua dan tahunnya, terutama pada tahunnya. Saya tidak membahas tuanya ya. Tahunnya ada terkadang tahun tertentu yang mencetak hanya sedikit. Jadi mencetak hanya sedikit itu karena stoknya masih banyak. Jadi kalau mencetak pada tahun itu banyak, dalam jumlah banyak, berarti kekurangan stok di Indonesia. Jadi yang paling tua itu tahun 1736, bahannya tembaga. Dicetaknya di Belanda, provinsi Belanda, tapi diedarkannya di Indonesia itu bisa belasan juta. Salman juga bercerita dari koleksi mata uang kertas yang nominalnya paling tinggi dan sulit untuk mendapatkannya. Kalau nilai mata uang tertinggi yang ada di koleksi ini, di Museum Perusnia itu yang saya ada itu negara Zimbabwe. Ya karena tahun 2008 Zimbabwe mengalami hiperinflasi tinggi kan. Itu nilainya yang saya koleksi mencapai 10 miliar dolar Zimbabwe.
Satu lembar. Satu lembar. Satu lembar. Itu mendapatkannya seperti apa? Itu saya dapatkan sekitar 2015-2016. Jadi saya sebelum pengenalan media sosial ya, belum ada sosial media. belum jual beli online, tapi mulai Facebook saat itu. Saya targetnya sebelum dapat Zimbabwe, memang target harus dapat uang Zimbabwe. Ada di Zimbabwe saat itu yang Itu butuh berapa lama memburunya? kalau saya 2008 ke 2015 itu ya 8 tahun ya. 8 tahun. Jadi memang susah. Jadi biasanya saya itu cari ke orang yang pernah datang langsung ke sana. Ke Zimbabwe. Iya, passenger atau seorang pelayaran. Dan pelayaran sangat susah masuk ke negara Zimbabwe. Saya punya ponakan ini punya keunikan yang nggak dimiliki sama yang teman-teman sebayanya. Jadi di saat misalnya when I'm in Australia, dia bilang, "Om, punya uang Australia nggak?" Saya bilang, "Buat apa, Man?" "Buat koleksi," seperti itu. Salah satu pengakuan dari seorang kapten kapal pesiar yang sering dihubungi Salman untuk mendapatkan koleksi mata uang dunia, Maulana Ahmad. Setiap saya ke negara-negara yang saya singgahi, saya selalu ingat sama Salman. Dan alhamdulillah, even though it's not easy, tapi saya boleh dapat mata uang asing yang berlaku saat itu ataupun yang lama seperti itu. Jadi ada uang kertas, juga ada yang koin seperti itu, Mbak Vita. Hobi yang dimiliki oleh Salman mendapat dukungan dari semua keluarga besarnya, salah satunya dari kedua orang tua tercintanya. Pengembangan museum ini akan dilanjutkan ke sebelah. Jadi pembangunannya ke sebelah, kanan kiri masih bisa. Dan kebetulan waris yang diserahkan ke ibunya Salman ini, mamanya Salman, dari keknya ini, mulai dari rumah tua ini sampai ke depan. Sampai Embong itu warisannya ke istri saya. Kalau bagi saya itu pokoknya anak saya bahagia, dia itu mau apa kerja support asal positif gitu loh, kan positif ya, juga biar otaknya berkembang kan, dia kan berusaha belajar, lihat sejarahnya. Juga dukungan penuh dari kakeknya Haji Raden Rohamed Zegar. Mbak Bini, ya saya mendukung terus dari awal, mendukung sampai sekarang, terus berkembang. Anak yang masih duduk di bangku SMA kelas 11 mencoba mengajukan koleksi mata uangnya ke sejumlah lembaga prestasi Indonesia untuk mendapat pengakuan. Pengajuan, melakukan pengajuan, rekornya kan nasional. Saya mengajukan ke 6 organisasi. 6 organisasi, yang 5 ditolak, alasannya karena pemalsuan data pribadi. Yang dimaksud pemalsuan data pribadi? Pemalsuan data pribadi itu saya kan tertulisnya kan sesuai umurnya saya, usianya saya, tanggal lahir saya. Nah, mereka tidak percaya. Oh, seumur segini. Iya, saat itu saya umur 18 tahun. Seumurnya. Sekarang saya kan 20. Saat itu saya umur 18 tahun. Jadi saya ngirim email gak dibalas, saya telepon. Mau melakukan pemalsuan pribadi Bapak ya. Jadi saya melakukan 6 pengajuan, akhirnya yang terakhir itu diterima, ya Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dan yang terakhir saya tidak menyebutkan usia, hanya tanggal lahir. Jadi akhirnya diterima dan dilakukan pengecekan ya kan, pengecekan keaslian kan, keabsahan dan keabsahan. Saya di Sumeneb saat itu. Jadi saya bawa koleksi semua uangnya, berangkat sama kakek saya naik mobil ke Sumeneb. Di Sumeneb itu? Di Sumeneb ada mitranya Lembaga Prestasi Indonesia. Oh, ditaruh di. Iya. Jalan apa sih? Saya Sumeneb aslinya. Di Sumeneb itu bukan Sukanto, tapi salah satu anggotanya ada di Sumeneb. Jadi beliau yang dihubungi untuk ngecek keabsahannya. Dan saat itu yang disalami kakek saya. Selamat ikutnya. Ya, saya kan ikut. Kakek saya yang ngantar saat itu.
Saya keluar dari mobil, kakek saya keluar dari mobil. Yang disalami kakek saya. Oh bukan saya, ini cucu saya yang yang mengajukan cucu saya. Oh iya. Yang disalamin katanya sampean dulu. Oh iya. Gimana gitu? Ya, turun dari mobil saya, Pak Salman ya? Oh bukan, itu cucu saya. Loh, kemarin 2 bulan yang lalu saya tiap ngebel pakai Pak Salman. Kok tahunya masih anak-anak katanya. Iya. Jadi nggak percaya. Iya, tidak percaya Bapak. 15 September 2019 mendapat piagam penghargaan karena berhasil mencetak rekor nasional oleh Organisasi Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, LEPRID, sebagai kolektor mata uang kuno terbanyak. Butuh perjuangan 6 bulan dari pertama kali pengajuan. Pengajuan proposal. Iya, ditolak 6 bulan saya. Saya mengajukan pertama itu bulan Maret. Akhir Maret saya baru dapat penghargaan itu September. Baru dipanggil ya. Baru dipanggil untuk penerimaan 15 September 2019. Sebelum corona ya. Ya, jauh sebelum corona. Iya. Ya, Maret 2020. Jadi saya akhirnya sudah ini namanya perjuangan kan. Ditolak akhirnya diterima. Baik, saat ini saya ajak Anda mendengarkan komentar masyarakat tentang Museum Prusnia Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Josiandi, warga Perumahan Geraha Mentari, Kelurahan Melajah, Bangkalan. Untuk Museum Uang, saya sudah pernah ke sana, bahkan sempat ngobrol lama dengan pemiliknya. Luar biasa ya kalau menurut saya. Saya yakin itu adalah salah satu koleksi mata uang dunia terlengkap yang ada di Indonesia. Terlebih sang kolektor, Mas Salman, beliau memang concernnya sejak kecil seperti itu. Saya pikir harus diapresiasi oleh banyak pihak. Dan alhamdulillah saya perhatikan perhatian publik terhadap koleksi Mas Salman juga luar biasa sambutannya. Dapat apresiasi bahkan dari Bupati Bangkalan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fain. Sekarang tinggal di Handoko, Nilam Permai. Saya sih sebelumnya sangat kagum sekali dengan Mas Salman sebagai pemilik kolektor uang di museum itu. Menurut saya itu anak-anak berbakat dari Bangkalan yang seharusnya itu bisa dikenal gitu. Terlebih dia tuh sekarang sudah memiliki museum sendiri, dan ketika saya kan pernah datang ke sana, ketika masuk itu saya merasa saya ini berada di semua negara gitu karena melihat uang-uang itu, dan koleksinya memang menurut saya sangat lengkap sekali gitu. Dan saya sangat bangga gitu melihat Mas Salman bisa memiliki sebagai kolektor uang dunia gitu, dan itu sangat bagus sekali lah. Semoga kedepannya Bangkalan memiliki anak-anak yang seperti Mas Salman lagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah. Ya, Ke kanan kan? ke kanan kiri. Masih ruangan kan? Kiri. Salam ya Kak. Dari mana Kak? Dari RRI Bu. Ya. Ingin ketemu Wakasek atau kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya kebetulan nggak ada. Ya. Kalau mau menemui Wakasek silahkan di ruang guru ya. Nah, kebetulan bapaknya nggak ada, mungkin Ke Wakasek. ke Wakasek aja. Siap. Ya, di ruang guru. Terima kasih Bu ya. Ya. Paling nyambungnya ke sejarahnya Pak Imam. Salman kan mau Guru sejarah SMA Negeri 2 Bangkalan, Imam Lutfi, ketika ditemui mengatakan Salman di sekolahnya dikenal siswa yang pendiam, dan semua para guru sangat terkejut dan bangga setelah mendapat prestasi nasional. Memang anaknya pendiam tapi tekun dalam belajar sejarah. Ternyata dia punya hobi itu mengumpulkan mata-mata uang kuno ini. Kalau pergaulan dengan sekolah, khususnya secara Siswa lain. horizontal ya dengan teman-temannya, memang anaknya itu cenderung pendiam tapi sopan. Kemudian juga dengan guru, saya pribadi ya, kadang-kala Mas Salman ini sering memang tanya-tanya yang berhubungan dengan sejarah, terutama dengan masalah sejarah mata uang dan lain sebagainya. Saya dengar Mas Salman ini ternyata salah seorang anak yang berprestasi. Pihak sekolah ya
otomatis ikut bangga dengan teman-teman guru, terutama banyak yang tahu, ya otomatis guru-guru banyak yang terkejut, terutama pihak kepala sekolah, terutama Humas, Pak Yudis, kemudian kepala sekolah sendiri, benar-benar sangat bangga terhadap anak yang Salman ini. Saya sudah kirim nomornya Ibu Valia ke WA-nya Mas yang gurunya saya sudah konfirmasi ke beliau. Oh iya, nanti saya bantu Si anak mata uang ini juga menerbitkan buku. Terbitan pertama, Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Saya menciptakan 2 buku. Buku yang kedua masih dalam tahap penulisan. Yang buku pertama itu Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Nah, itu buku yang secara umum menjelaskan sejarah uang-uang di seluruh dunia, jadi termasuk Indonesia. Dan terbitan kedua yang saat ini masih dalam proses, Jelajah Mata Uang Koin Nusantara. Tahun 2021 ini saya menulis sebuah buku yang judulnya Jelajah Mata Uang Nusantara, yang membahas hampir 60 jenis mata uang koin yang pernah digunakan di Nusantara. Jadi karena saya saking penasaran dengan sejarahnya mata uang, terutama koin di Nusantara, kan banyak menjajah. Lebih dari 5 negara yang pernah menjajah di Indonesia. Bukan biasanya yang secara umum kan Belanda, Jepang. Nah, itu 5 imperialisme yang pernah dilakukan oleh bangsa lain. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Prancis, ada Inggris yang pernah melakukan. Jadi setiap melakukan penguasaan atau imperialisme di Nusantara dan kolonialisme di Nusantara itu mencetak mata uangnya sendiri. Mata uang masing-masing. Ya. Jadi sempat ada hanya 3 tahun Prancis menguasai Nusantara, dicetak mata uang. Namanya Duit Napoleon. Sebuah buku yang digarapnya juga berkat bimbingan guru sejarah Indonesia di sekolahnya, Valia Irma Sarini. Iya, saya sangat bangga sekali sebagai gurunya, meskipun sebenarnya peran saya itu sangat sedikit sekali dalam buku tersebut, karena anak itu sudah berjalan, sudah hampir selesai, hampir rampung buku tersebut, baru dia minta dikoreksi ke saya terkait dengan kajian sejarahnya. Jadi ini saya flashback sebelum VOC berdiri. Flashback sebelum VOC berdiri, ada 2 perusahaan dagang terbesar yang punya Belanda. Nah, itu saling merebut perdagangan di Nusantara. Maka dari itu jadi mata uangnya beda, ada organisasi A mata uangnya yang ini, organisasi B mata uangnya beda, dan saling berebut karena berebut rempah-rempah. Akhirnya 1602 semua dua organisasi besar itu dibubarkan, dibentuk kesatuan namanya VOC agar tidak terjadi perpecahan lagi ya. Selisih antara pedagang di Belanda kan. Belanda juga. Baik, saat ini saya ajak Anda menyimak komentar dari para pengunjung Museum Prusnia Kabupaten Bangkalan. Mas, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Maaf Mas, ini dari mana Mas? Saya dari Mas Pasca Sarjana S2 di UTM, jurusan akuntansi. Boleh tahu namanya Mas? Saya Mahmud Ismail. Dari Tanah Merah, asal Tanah Merah. Tahu dari mana awalnya ini? Kebetulan saya tahu informasi dari beberapa media bahwa di Bangkalan di sini ada museum koleksi uang dari berbagai negara. Saya coba mendatangi tempat ini. Setelah saya mendatangi tempat sini, merasa kagum dan tertarik karena banyak uang dari berbagai negara yang dikumpulkan. Baik, sama siapa aja yang datang ke sini nih Mas? Dengan teman-teman S2 juga, kebetulan kami jurusan akuntansi keuangan, jadi kami itu ngajak teman-teman S2 juga dari jurusan akuntansi untuk mendatangi dari teman-teman dari Surabaya juga ke sini. Juga teman saya itu tertarik dengan adanya koleksi uang ini. Baik, terima kasih, sukses selalu ya Mas. Ya, sama-sama. Maaf mengganggu ya, maaf Mbak, dari mana, dengan siapa nih Mbak? Saya Vivin dari Surabaya. Datang dengan siapa ke sini? Saya kebetulan di sini bareng teman-teman. Tahunya ini dari jauh-jauh dari Surabaya datang ke museum ini. Tahunya dari mana nih awalnya?
taunya dari temen, ada temen di Bangkalan sini dikasih tahu kalau di sini tuh ada museum uang kayak gitu. Jadi tertarik aja, kepingin tahu bagaimana museum uang itu. Setelah datang ke sini, setelah nyampe lihat-lihat ini seperti apa ini perasaannya? Perasaan saya seneng banget ya, antusias banget ngelihat uang-uang. Perkiraan saya tuh koleksi uang-uang yang ada di sini itu sedikit. Ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata banyak banget, banyak koleksi uang-uang dan banyak mengandung sejarah masing-masing kayak gitu. Dan kebetulan ternyata yang punya museum uang ini anaknya masih SMA, masih sekolah SMA. Jadi saya lebih tertarik lagi ngulik-ngulik tentang uang-uang itu tadi. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Salam sukses ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Target uang yang belum tercapai apa nih Mas? Masih banyakkah yang belum koleksi di sini? Target yang belum tercapai sekitar 40-an negara. Masih 40 negara. Ya, sekitar 40 negara dan saya menargetkan insya Allah dalam 1 sampai 2 tahun. 40 negara bisa ada di sini. Ada di sini. Dengan adanya museum uang ini, kami juga salut dan bangga terhadap adik Salman yang sudah menekuni atau mengoleksi uang-uang dari masa ke masa. Ini bisa dijadikan contoh oleh adik-adik yang lain agar hobi yang bos kayak adik Salman. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Bangkalan Muhammad Hasan Faisal mewakili pemerintah setempat sangat mengapresiasi dan mendukung prestasi Salman Al-Rosyid. Jadi kami sudah memasukkan Museum Perusnia ini ke dalam kalender wisata unggulan kami. Setiap ada event, ada kegiatan, kalender event wisata ini selalu kami promosikan, baik di media sosial maupun di media-media lainnya. Mengumpulkannya kan bukan sistemnya bukan organisasi, saya pribadi. Iya. Jadi sejak saya koleksi 2008 sampai sampai tahun ini 2021 ya saya pakai dana pribadi koleksinya. Baik pendengar, saat ini saya sudah ada di Museum Perusnia Kabupaten Bangkalan, di mana koleksi mata uang di sini kalau se-Indonesia khusus mata uang di museum yang koleksi di museum adalah terbesar se-Indonesia. Jadi bagi Anda semuanya yang mau berkunjung silahkan datang nanti ke Kabupaten Bangkalan dengan Mas Salman. Ini adalah owner atau pemiliknya. Masih ada 40 negara yang menjadi target sasaran mata uangnya yang harus ada di Museum Perusnia Kabupaten Bangkalan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.